Yesus mengajarkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Yesus mengajarkan ibadahnya hari Sabtu bukan hari Minggu. Yesus mengajarkan satu Tuhan, tapi kau menyembah tiga Tuhan. Karena itu semualah yang menyebabkan kamu dikutuk. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, semangat sore Juma. Sore juga. Dari sekte mana Ibu? Saya Kristen. Silakan Ibu buka kamera, kita diskusi baik-baik. Membahas tentang ayat suci Al-Quran. Silakan. Begini Juma, kau itu jangan tipu-tipu lah di medsos ini ya. Siapa kau sudah lagi jelas pendeta Arom itu mengaku ya bahwasanya dia menipu. Diajarkan si Juma katanya. Oh, Paulus banget. Loh, memang kau nggak tahu malu, Juma. Kau udah berbohong. Paulus banget. Kau berani loh nongol-nongol di medsos. Paulus banget. Kau nggak tahu malu ya? Paulus banget. Salah. Sangat Paulus. Sangat Paulus. Sangat Paulus. Aduh. Sangat Paulus. Oh, Paulus itu orang baik. Tapi kalau Mamat itu pedofil Juma. Sangat Paulus. Paulus itu orang baik. Sangat ya, Paulus. membawa ajaran agama. Paulus. Abad pertama. Sangat Paulus. Nipu-nipu ya, terus. si Mamat itu cuman ya menipu. pedofil. Beda Cuman kelas penipu. dong. Cuman Mana penipu. mungkin pedofil sama Cuman dengan penipu doang. sama dengan Paulus. Cuman Nggak bisa beda kelas menipu. dong Juma. Mau Makanya laki-laki, kau ini penipu. mau perempuan, Kami semuanya itu nggak penipu. menipu Juma. Perempuan nipu, Nggak laki-laki tahu malu nipu, kau, kerjanya muncul kau di nipu, medsos. hanya aja nipu. Ya, kau penipu. Tidak ada informasi kau kalau bilang bukan ini menipu. itu semenjak sama Kristen. Pembohong. Penipu Mana dan buktinya pembohong. Juma? Yang jelas Arom Itulah udah ngakui. pembohong. Yang Pembohong, ngajarin penipu. si Juma di komalnya Penipu, pembohong. dibayar. Saya tidak Aduh, nggak kenal. kelas kami Dia dong, adalah seorang Juma. murtadin. Dia Kristen. Nggak Dia kelas mau kami. kawin. Kau ngarang-ngarang, Tapi tidak ada ya. duit. Maka dia pura-pura mau di room alap. kau Ternyata kemarin cuma Juma mau mualaf, menipu. Juma. Kau Alamak. ngaku-ngaku pendeta Arom. Kami Sekarang karena kami ketahuan tertipu. kau cari alasan. Orang Kristen Lalu menipu kau kami. tuduh Kalian yang Paulus bangga. penipu, kau yang penipu. Kalian bangga dengan penipuan Kristen. Arom Boneng. itu Kristen. Boneng. Arom itu Boneng. Kristen. Ngaku-ngaku Makanya kau pendeta. boneng, karena Kami kau syahadatkan begitu. Boneng. Agamamu Jangan itu agama sampai berdiri di atas bonengmu tipuan makin gitu. bertambah karena kau terus boneng. Agama penipu, sisa-sisa Boneng. Belanda. Gak malu Peninggalan kau muncul, kau penjajah. barusan menipu. Boneng, Agama boneng. peninggalan Kau penjajah. sekongkol sama Arom. Lalu kau kambing hitamkan Arom. Peninggalan Enggak penjajah. layak dong Paulus sama kau. Enggak layak dong. Agamamu peninggalan penjajah. Paulus itu enggak bohong kayak kau. Agamanya Apalagi cari uang. Tina Mari. Apalagi Agama ya kau penjajah. kawinan. Agamamu agama Boneng. sisa peninggalan Boneng. penjajah. Kalau tak ada penjajah, tak ada agamamu di Nusantara ini. Tujuh. Penjajahlah yang membawa paling agamamu ke Indonesia, Cak Ayu. Tanpa penjajah, agamamu Abimu itu tak eksis di pedofil. Nusantara. Penjajahlah yang Beda membawa agamamu masuk ke Nusantara ini. Oh kodong. kelas dong. Tanpa penjajah, Halo, kamu badan tidak patah. akan jadi Oten Tina. penuh sepat- Tina
mengikuti Itulah agama agamamu. penjajah, Nggak ada. datang ke Nusantara untuk menjajah. Itulah Kristen nggak? agamamu, agama penjajah. Mau kau Oh, bilang di- agamamu kasih, tak peduli, karena faktanya agama penjajah. Tak peduli kau bilang agama kasih, yang pasti agamamu agama penjajah. Kodong kamase, agama titisan penjajah, merampas kebenaran, mengubur kebenaran, lalu menumbuh kembangkan dusta. Tuhan jadi bayi itu adalah blow on banget. Tuhan jadi bayi blow on banget Cak Ayu. Oke, Saudara Eno. Ya, Al-Quran saya mengatakan selain yang menyembah Allah nanti di akhirat akan diusir oleh sembahan mereka sendiri. Nah, saya membaca di dalam kitab Matius 7 nomor 22-23. Ternyata Al-Quran saya betul. Kristen diusir Yesus. Itu gimana menurut saudara? Buka mic-nya, Bang. Buka mic-nya. Oh iya, di Matius 7 berapa? 7:25 ya? Itu yang 22 mengatakan Yesus. 22-23 Yesus mengusir Kristen ke neraka. Iya, itu Makasih, Bang Arif. mengusir orang. Iya, bukan mengusir Kristen, mengusir umat yang percaya kepada nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu diusir. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Coba buka, Nggak ada kayak Matius. gitu. Coba Nabi buka palsu, Matius. nabi Nabi palsu. palsu kan? Iya, nabi palsu. Iya kan, betul kan, nabi palsu. Ya sudah selesai. Buah dari nabi palsu itu apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu memanggil Yesus sebagai Yesus hanya nabi. Buat dari nabi palsu itu Yesus hanya nabi. memanggil Yesus Tuhan. Iya. Bernubuat pakai nama siapa? Hah? Hah? Bernubuat pakai nama siapa? Pengikut Mereka nabi palsu. bernubuat demi namaku. Ya. Nama Mereka Yesus. bernubuat. Nah, pengikut nabi Tuhan palsu mengusir memanggil. setan pakai nama siapa? Tuhan, nama Tuhan. Pakai nama Yesus. Pengikut Tuhan. nabi palsu mengusir setan pakai nama siapa? Tuhan. Nama Yesus. Itu siapa? Islam atau Kristen? Yang menggunakan nama nabi palsu itu. Iya, buah-buah daripada nabi palsu pengikutnya memanggil Iya. Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir Coba setan, buka bermujizat ayatnya. pakai nama Yesus. Iya. Pertanyaan saya, Nama Tuhan. nah, Buka ayatnya. Buka ayatnya. sekarang Coba, pertanyaan coba buka saya, ayatnya. kenapa saya yang kau Pada hari suruh? terakhir. Nggak ada Kristen di situ yang percaya kepada nabi Yang palsu. memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat pakai nama Yesus siapa? Iya, pada hari terakhir orang akan mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi berkata Tuhan ya, yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Mereka bernubuat demi namaku. Nah, di situ siapa? Siapa pelakunya? Islam atau Manusia Kristen? kan, nabi palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam Pelakunya atau adalah Kristen? nabi palsu. Islam Nabi atau palsu. Kristen? Iya, saya Jadi tahu yang nabi percaya- palsu. Iya, nabi saya palsu, tahu. kan? Itu kan membahas Ah. nabi palsu. Nah, siapa pengikutnya betul. nabi palsu itu? Adalah dia yang Iya, memanggil udah tahu Yesus sendiri, Tuhan, kan, sadar diri, kan? bermujizat pakai Sadar nama diri, kan? Yesus, mengusir setan Iya. pakai nama Yesus. Itu siapa? Itulah oke. pengikutnya nabi palsu itu. Itu siapa? Itu yang
pengikut ala-ala lain. Jadi nabi palsu itu pengikut ala-ala lain. Lari lagi. Gimana lari? Lari lagi. Bang Jamal udah akui, kan? Udah akui, Bang Nabi Dengarkan. Pengikut nabi palsu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama. Kutopari lah kau nanti ya. Loh, kok jadi kemasukan itu? Aku kan bertanya manfaatnya apa gini-gini itu. Masih gini loh. Oh, kau itu bersuka cita. Bersuka cita. Iya. Itu tadi tepuk tangan atau bersuka cita? Iya, tepuk tangan itu melambangkan kalau kita itu bersuka cita. Oh, berarti ketika orang nepuk nyamuk, dia sedang bersuka cita kepada nyamuk gitu itu. Apa? Ketika orang nepuk nyamuk, berarti pada waktu itu dia sedang bersuka cita kepada nyamuk gitu maksudnya. Nah, banyak kali tergila kau. Nah, itu kan tepuk tangan katanya sukacita. Berarti ketika orang nepuk nyamuk, pada waktu yang sama dia sedang bersuka cita kepada nyamuk gitu. Bahas tema saja, bentar. Masuk ke intinya, Bangku. Kan kalian yang suruh aku pelan-pelan, Bang Faru. Kalau kita langsung ke intinya, Bang, kena ginjalnya, meninggal dia. Tak mudah menjadi aku, Dewi. Harus pelan-pelan dulu, masuk pelan-pelan dulu. Kalau langsung kita hantam, udah meninggal. Kita Angel. Itu hanya aku, temanku di bawah ada yang bertanya ini sama Ito. Katanya kalau Ito bisa menjawabnya, ya diterbangkan nanti sama Ito paus. Apa? Pertanyaannya Bacot. gini. Betul. Terbang paus kalau Ito bisa menjawabnya katanya. Pertanyaannya gini Ito. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan yang tertulis dalam Bible kalian? Apa manfaatnya itu? Kau mau Meninggal, aku bilang sama kalian, jangan deh tanya itu. Kalian kasih singa pun akan meninggal gitu. kau lah meninggal. Ya udah kalau gitu jawab itu. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan data yang tertulis di dalam Bible kalian? Apa manfaatnya itu? Kalau aku jawab, Kalau benar jawabanmu terbang sih, paus. gak ada itu. Teman-teman, tapping di tempat dia yang level tinggi tapping. Iwan Villa, Nggak ya ada para pasukan-pasukan gondrong yang levelnya tinggi tapping tempat dia. Saya yang akan terbangkan si paus, bilang paus saja jangan singa. Teman-teman, paus saja. Silakan. Udah tapping dia. Level berapa ada yang tapping tempatmu tuh? Dia akan terbangkan si paus. Level nggak ada miskinnya. Oke, bacot kau. Buktikan dulu lah itu. Itu jangan bacot kau sementara kau tidak Penipunya kau. Ya, itu tangkapin dulu lah tantangannya. Mungkin begini ya. Tunggu dulu. Penipunya kau. Kau itu Mungkin itu mau dibuktikan ke Bang Faruk dulu gitu. Terbangkan dulu ke Bang Faruk pausnya gitu. Ya. Itu mau buktinya, ya teman-teman di bawah terbangkan ke aku dulu gitu. Ya, aku pribadi sebenarnya teman-teman ya, nggak enak aku. Kalau kayak gitu, pembuktian diinginkan oleh kakak Angel ini, aku nggak enak sebenarnya teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman memaksa ya apa boleh buat teman-teman. Silakan diterbangkan teman-teman, silakan. Aku pribadi sebenarnya nggak enak, terus terang aku bilang nggak enak, nggak enak. Tapi demi membuktikan kesungguh-sungguhan kita kepada kakak Angel ini, silakan lah. Nanti pura-pura nggak nengok pun aku nanti gini aku ya. Kau urus sendirilah agamamu itu. Memang kau udah betul kali rupanya agamamu, makanya kau mencari-cari tentang agama orang. Udah bagus kalinya hidupmu. Dengar itu ya. Aku tidak berupaya mencari-cari, tapi dulu aku dari sana. Aku dulu mantan Kristen itu. Iya, mau sekarang terserah. Mau kau mantan Kristen, sekarang kau jadi Muslim, terserah, itu pilihanmu. Urus aja agamamu, jangan kau mengurusi orang lain.
Ini bukan ngurusin itu. Saya Udah betul membuka. kali rupanya hidupmu, udah betul kali hidupmu, udah betul kalinya hidupmu. Sudah betul lah. Apa yang nggak betul itu tengok. Aku pakai baju. Kalau memang betul hidupmu, jangan kau mengurusi orang lain, jangan kau mengurusi agama orang lain. Jawablah, tai kau makan. Gimana tertulis indikator Jawab itu? kata, tai itu kau makan, bertahu kau. Kok kerasukan kau itu? Aduh. Makanya itu kurang-kurangi tepuk-tepuk nyamuk di hari Minggu itu. Diamlah kau, nggak jadi kau tanya harus aku. Kurang-kurangi kemasukan Kau itu tai. Kan kerasukan lagi kan. Kau itu tai, kau yang kerasukan. Masa kayak gitu itu ajaran Kristen itu? Katanya jangan kasih. Diamlah kau, jangan kau beragama di sini. Enggak gini Kau loh. kayak Harus tai. setiap kalian Kristen itu bertanggung jawab membuktikan Tai ajaran lah kau, kasih tai, dalam tai. diri Kau kalian. makan mata. Kemasukan dia. Belum sempat pula aku ngobatin dia udah kemasukan dia. Tengok. Makanya gue bilang itu orang itu umat sumbu pendek bang. Jangan kalian batu-batu taping lagi di sana, jangan. Teman-teman Muslim jangan taping lagi di sana. Biar Bang Faruk di sini yang bermainkan melalui narasi saya gitu loh. Teman-teman jangan taping lagi. Kan jadi kemasukan dia. Tengoklah Aki kena maki. Kalian yang mempercepat proses dimakinya saya dengan kalian taping di sana. Jangan kalian taping dulu. Jangan dong dipergi. Halo bang. Halo. Aduh, pikir dia. Kalian nonton aja udah, nonton aja. Kalau ada rezeki kalian pancing dia, kasih dia satu mawar gitu. Ini udah aku serang di sini, ya kan? Kalian serang lagi dari tapingan, kemasukan lah dia. Gimana? Gak kayak gitu konsepnya bang, caranya gak kayak gitu. Ya biar dari aku aja lah gitu. Bunda Neng Nirmala, Oke, Jukut Pija, aku tahu kalau udah kayak gitu dia kemasukannya dibawa di sana pasti ganggu dia melalui kolom komentar sama kalian itu. Makanya jadi dia. Edison, selamat bergabung Edison 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Edison, ayo bersampaikan Bang Edison. Tidak ada mau disampaikan bang. Ya. Muslim ya? Ya. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Ya, Edison. Muslim. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ani Edwin. Ya, Ani Edwin. ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang. Cuman pengen tanya aja bang. Apa itu? Oh, 120.000 Bang per botol Bang, 120.000 Bang. Gimana bang? 120.000 per botol. Abang tanya harga parfumku tadi kan, bukan? Oh salah. Maklum Bang. Bang ya puasa Bang, Bang, jadi bang, dehidrasi, Bang. boleh kurang saya Bang. ketawa dulu nggak bang? Boleh kasih kesempatan saya ketawa dulu nggak bang? Boleh Bang, boleh. Udah bang. Enggak, aku tadi pendengaranku Bang, biasa teman-teman. Kalau kita dalam kondisi lapar dan haus, terkadang halu itu muncul dalam diri kita. Kan? Kupikir abang ini tadi nanya, berapa parfum sebotol Bang Faruk? Aku bilang 120.000. Tapi salah Bang ya. Apa yang ada yang mau disampaikan Bang Ani? Nggak gini bang. Ini serius ya bang. Ya. Abang kan pernah sebelumnya di agama sebelumnya kan? Yang pertanyaan saya gini bang. Waktu Yesus jadi manusia, apakah anunya hidup bang? Aduh, jangan kita lah Bang bahas itu Bang, bahaya itu. Jangan dibahas itu Bang, bahaya nanti kita Bang. Oke Bang Ani ya. Oke bang. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang.
Anakku 4 bang. Oke, ini si Angel tadi ini nih. Nah teman-teman ya, tiap layar lah teman-teman ya, love orange-nya. Ya Iwan Villa yang dimudahkan Allah rezekinya. Kalau yang ada koinnya apa? WL-nya jadi isi teman-teman. Ada mawar itu 112, paling berkisar 80-an lagi mawarnya itu teman-teman. 80-an lagi mawarnya. Sultan memang enaknya cari PK aja ini. Oke, kita cari si Hot Maria Situmorang. Hot Maria Situmorang. Yuna Bahu. Masya Allah, syukran abangku, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bang Boy. Halo, itu Yuna. Halo Ito. Baru naik baho kok itu ya? Iya Ito. Kan awal kan baho itu naik baho itu. Iya, baru mergapa kita itu. Sniper. Sniper kan? Iya. Manggilnya Ipar. Manggilnya Ipar kan? Iya, sniper. Iya, manggilnya Ipar bisa. Iya, boleh. Panggil Ipar pun boleh. Asal jangan panggil Siani ya, salah paham nanti orang itu. Iya, jangan hilang i-nya, Sian. Oh jangan. jangan hilangkan i-nya, jangan hilangkan i-nya, bahaya nanti kalau itu panggil aku Sian. Makanya aku bilang harus ada i-nya. Iya. Loh, kenapa nggak diterima PK aku itu? Ntar lagi lah kita PK itu. Tunggu dulu, tunggu hidup dulu kipas ini. Kita ngobrol-ngobrol aja. Itu dari mana ini? Asalnya dari mana itu? Asal sih di Kalang, Sekarang ini posisi di mana? Di Sidikalang. tebing. Oh, kenapa itu nggak di Sidikalang aja? Kan enak cari uang di Sidikalang itu. Bisa bercocok tanam kita, nanam kopi, nanam karot. Iya, banyak sih mau ditanam. Tapi kerja di sini toh. Di tebing kerja apa itu di tebing? Ngajar. Ngajar apa? Ngajar anak-anak. Ya SD, SMP, SMA. SMP. Oh, sama lah kita itu. Aku juga pengajar, cuman aku di bidang terapisnya. Dan terapisnya ya. Di mana itu? Aku terapis ODGJ nih di Kat Siantar. Oh, di Siantar. ODGJ, Oh, iya. aku terapis ODGJ itu. Orang-orang dengan gangguan jiwa, aku kasihkan terapi sama mereka gitu loh. Iya ya. Kalau orang yang hampir ODGJ bisa lah ya kan? Iya banyak. 30. Kenapa curang? Kok nggak ada jaringan? Jaringan siapa? Jaringanku atau jaringan itu ini? Cek layar guys. Oh. Sebenarnya lagi. Nah itu kan tanya tadi kalau hampir bisa nggak ini? Jaringan siapa ini? Ini hampir ODGJ atau sudah bisa dikatakan ODGJ? Tunggu uji dulu ya kak ya. ini kawannya. Cek. Nih uji dulu kak ya. Ini yang hampir itu. UGC. Ya bentar, aku uji dulu dia. Coba tanya dulu sama dia kak. Tanya Oh, dulu sama banyak sini. 1 Bentar ya. Iya, aku tak diuji dia. 1 ditambah 1 tambah 1 berapa? Tanya sama dia. Oh, coba tanya. Dek, 1 tambah 1 berapa? 1. Ampa. Ampa katanya. Sudah ada indikasi awal. Tunggu ya. Biar ku tanya Sudah dulu ada orang indikasi ini. dulu. Ada banyak sini. Biasanya orang tua aku gitu loh. Untung aku ketemu sama itu. Soalnya banyak kali ini mau aku bawa, nggak terbawaku. Biar ku tanya dulu ya. Coba itu konselingi dulu. Ini lagi salah satu ODGJ-nya. Ini. Oh banyak ya. Yang Banyak. Rugi aku toh. Coba aku tanya dulu
1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 berapa, Pak? 11. 11. Aduh, gawat. Di rumah ada 3 ODG aja lah. Calon-calon masih memang. Bu, Coba gini lagi, satu- Tok. Itu ditanya lagi gini, Tok. Itu ditanya lagi gini. Cair bro, nih berkati Pak Helmi. Mana lebih tua, anak atau ibu? Oh, coba kita tanya dulu ya. Mana lebih tua, anak atau ibu, Pak? Anak-anak. Anak katanya. Oh, itu udah parah itu langsung itu panggil ambulan dari bawah tuh. Sekali kok. Ibu toh ada kok terlewat. Udah parah itu. Kalau dia bilang anak lebih tua, dia sudah parah itu. Bawa kemari toh biar ku terapis itu. Oh, mau kita besok ke apa ya, Pak ya? Ke Shantar, terapis. Iya, Makanya biar orang yang terapis main itu. duduk lah, orang yang coba lah. Mana gini, pertanyaan ketiga nih toh. Itu coba ditanyakan, mana yang duluan ada? Ibu atau anak? Orang ini udah agak apa? Mana di luar ibu atau anak? Jawab. Bapak duluan. Kalau nggak ada bapak, nggak ada anak. Anak duluan. Duluan, ayam atau telur? Ah, itu udah mulai kumat itu. Udah mulai kumat. Udah Pak, jangan ngomong lagi kasih nanti. Besok nggak mabok lagi kan? Itu sama itu kawan kos itu ya? Ih, teman satu kerja lah. Aku beneran kok bisa ya? Orang Oh, itu ini- Protestan juga. Iya. Jadi ini memang nggak usah ditanya. Makanya ada spring bed kan dia tidur di bawah itulah. Agak lain. Itu. Aku kan sudah berapa kali nih bertanya ini sama teman-teman Kristen itu. Hal tentang penyaliban. Tentang penyaliban ini toh. Kalau boleh nih bertanya ke itu kan, itu Protestan nih. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan narasi yang tertulis di dalam Bible kalian itu? Kenapa? Apa? Apa manfaat, dengar simak itu ya, apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen atau bagi manusia berdasarkan narasi yang tertulis dalam Bible? Apa manfaat kematian Yesus? Bentar dulu, itu ini apa? Agamanya apa? Saya mantan Kristen. Pemantan Kristen. Oke, tunggu ya, biar kita tanya dulu satu-satu lagi. Baru nanti saya ingin Coba pulkan. tanyakan. Iya. Bu, apa manfaat? Kali 2 kau mati ngapain? Nanti dulu itu ya. Nanti gak dikasih nanti. Manfaat apa? Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen atau bagi manusia berdasarkan narasi yang tertulis di dalam Bible? Apa manfaat kematian Yesus? Yang di dalam Bible. Penebusan dosa. Iya. Iya, menebus dosa manusia. Penebusan dosa. Oke, di mana tertulis dalam Bible Yesus mati untuk nebus dosa manusia? Tunggulah aku baca Alkitab ya. Apa jawaban Bapak? Penebusan dosa. Tengok kemari. Sama penebusan dosa. Ya, di mana datanya? Yesus dikatakan mati untuk nebus dosa. Di mana datanya? Dari narasi. Anda tahu nggak arti kata narasi? Cuma sih? Tahu Narasinya siapa? Narasi siapa yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa? Narasinya Narasi siapa? Bapak. narasi Bible. Hah? Narasi Bible. Di mana tertulis itu? Di apa di Alkitab di Matius, Markus, Lukas. Kalau Bapak baca ada itu. Betul lah, Pak. Ada kita. Tidak Bapak ada dulu, itu baca ya. ya. Tidak ada di dalam Kalau Bapak ini jadi kalah. mana dikatakan Yesus mati itu untuk nebus dosa. Tidak ada. Tidak ada. Mulai dulu ya, Tidak ada. cari di internet ya. Aku cari Apa? di apa di internet. Ya coba cari itu. Untuk apa? Coba. Data dalam Bible. Tanya dulu game ini AI ya. Kitab apa
dalam kitab apa, pasal berapa, nomor berapa dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa manusia atau dosa Kristen? Di mana? Pelan kali suaranya. Mas, Pelan kali suara Bapak. Suara Oh, panas handphone udah. Coba kuatkan dulu suaranya. Agak pelan kali. Di sini berisik. Ya, cek. Udah didengar? Enggak, kuatkan dulu, Pak. Kuatkan. Ini udah sampai mau mati. Coba ambil speakernya. Biar sampai pakai speaker dulu kita. Biar pakai speaker kita dengar Bapak ini. Kayaknya agak serius ini. Mana? Yuk, tetep layar teman-teman. Oh, yang speaker sekolah kita itu ya, Kak? Iya, memang ini. Ayo, mana datanya? Di mana tertulisnya? Ayo, silakan. Di mana tertulis dalam Bible dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Ini enak dia pakai speaker. manusia? Apa ini? Di mana datanya itu? Di mana datanya itu? katanya di Alkitab. Iya. Itu apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Apa mau kau kasih kalau tahu kami? Diterbangkan paus sekarang juga. Terbangkan dulu Bang, biar kami yang jawab di mana. Ada nggak paus, Bapak? dulu. Nanti nggak ada pausnya. Iya, nanti Pak. Kerja dulu. Nanti baru pausnya digaji. pula. Kerja dulu baru digaji. Tadi karena kata Prabowo gaji dulu baru kerja. Saya Iya. jangan bawa orang lain dalam pembicaraan kita ini. Mari kita, Dalam mari. pembicaraan kita Mari kita. ini. Alkitab. Mana? Ini Bibel. Oh, jadi Bapak mantan Kristen. Ini Bapak ini Islam. Iya. Tunggu ya Pak, 5 menit kasih waktu. Nanti pause ya. Enggak, Bapak mantan orang Kristen. Iya, saya mantan Kristen. Apa yang Iya, dibilang? saya mantan Kristen. Penjahat. Tidak perlu. Saya tinggalkan Kristen itu, saya tinggalkan Kristen setelah bertahun-tahun lamanya saya dalamin Bible. Pura-pura budak kata. Jadi isi Bible Oh, itu setelah memahami Bible Tunggu, setelah kapan Bapak ini ninggalkan Kristen? Udah lama? Kapan Bapak ninggalkan Kristen? di tahun 2012 2012. bulan 10. Oh iya. Karena saya sudah baca Bible itu berkali dan bertahun-tahun, saya pastikan tidak ada narasi di dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu mati, Yesus nebus dosa manusia, apalagi dosa-dosa Kristen, tidak ada. Sabar kok, Pak. Jadi Bapak ninggalkan Kristen alasannya apa? Sederhana. Yesus mengusir saya ketika saya panggil dia Tuhan. Yesus mengusir Bapak. Iya. Yesus mengusir siapapun yang manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir sama Yesus. Dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Itu kalau nggak percaya, baca dalam Matius 7, nomor 21 sampai 23, baca. Katanya Matius. Oh, berarti Bapak dulu diusir gitu ya? Oh, langsung Yesus itu datang ke depan Bapak ngusir gitu? Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 tertulis Yesus mengusir orang yang manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Tapi disangka Nggak ada, nggak? Nggak ada. Bukan setiap orang yang bersatu kepada aku Tuhan. Mas Nggak ada. Nggak ada begitu. Oke, saya bacakan ya. Ini ya, Matius 7 saya buka di sini ya. Biarlah dulu dia ngomong. Biar nanti kita yang jawab. Iya. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Itu kalau ada musik dikecil ada musik toh. Iya, musuh ibu ya pula. Mengganggu ya pula. Udah. Kamu ya. Biar kalian biar kita dapat ilmu gratis ini kan, pemahaman gratis. Iya. Ayo. Nih.
Ilmu ini nggak akan kalian dapatkan dari pendeta-pendeta di gereja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerjaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, dengar lagi toh. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak tahu deh konteksnya. Enyahlah daripadaku, Konteksnya ini kata karena Yesus. Yesus disalahgunakan nama Yesus di sini. Di mana di sini tertulis disalahgunakan nama Yesus? Mana tulisannya disalahgunakan nama Yesus? Mana tertulisnya? Di mana tertulisnya? Nggak dia tulisnya. Ini kan. Jangan gini itu, jangan imani sesuatu yang tidak tertulis dan kalian menolak sesuatu yang tertulis. Oh, kalau itu tandanya orang Kristen pernah, kalau kami diimani dulu, baru. Ini kan hal Kalau logikanya kan percaya dulu baru diimani kan. Kalau dalam iman Kristen percaya dulu baru diimani. Percaya Iya. dulu baru dilogikain. Bukan, beda lah. Kalau kita pikir secara logika ya nggak bisa. Oh, berarti Kristen itu kalau dipikirkan secara logika, ya tidak selaras dengan logika gitu kok kan? Enggak. Udah ngomong aja lah dulu itu. Sekarang gini, cobalah dulu buat pemahaman itu gimana Kristen itu coba. Oke, dalam Matius 7:21-23, ya, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia. Di zaman sekarang, yang manggil Yesus Tuhan siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Yang bermukjizat dengan nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus, Islam apa Kristen? Kristen. Diusir sama Yesus. Gimana? Yang jadi pertanyaannya itu, di mana harga dirimu? Gitu loh. Kau masih berada di satu tempat, di mana tempat itu telah mengusirmu. Jelaskan diusir kan? Makanya aku bilang, aku gak mau Kristen lagi, karena diusir Yesus. Yesus mengusir Kristen gitu loh itu. Nah, kalau itu kembali kepada ini kalau yang sama itu Yuna. Kenapa itu masih Kristen sampai sekarang? Silakan. Nah, itu makanya Yesus itu nggak mau dipanggil digunakan nama dia. Itu toh konteksnya ini. Enggak aku. Itu ngarang kau itu. Kau ngarang itu. Gak ada datanya dalam Bible perkataan itu ngarang itu. Ya. Itu ngarang, gak ada datanya itu dalam Bible. Enggak kalau gak ada suaranya itu. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Ngelek lagi ya? Itu gak ada suaranya tuh. Memang panas sekali HP ku nih. Gak ada kok mute dia. Oh, orangnya berunding. Udah tahu orang ini, udah sadar orang ini. Oh iya ya, ternyata kita Kristen sesat katanya. Udah sadar orang ini. Oh ternyata betul kata itu ini, kata itu. Kita ini diusir sama Yesus, manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir katanya. Udah sadar kalian itu? Udah sadar itu? Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu, si penyesat itu dan antikristus kata Yesus adalah mereka yang gak percaya kalau Yesus datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus itu. Begitu.
Coba dijawab pertanyaan abangnya itu sama aku. Dijawab pertanyaanku itu. Aduh, takutnya naksir pula sama aku ini. Takutnya naksir aku ini. Karena kalau aku tengok dari modelnya wanita-wanita kesepian ini. Lagi konsili mereka, konsili mereka. Itu dengarlah aku ngomong itu. Cuman si Ito ini kabur kan? Terlalu cepat engkau pergi, sedang sebagai tetanggamu, ku berupaya menyadarkanmu. Oh Tin, bukannya sehari dua disadarkan dirimu, tapi gila pilihanmu. Oh Tin, pakailah akal sehatmu, jangan kau berpegang selalu pada doktrin-doktrin yang mematikan akal itu. Mana lagi udah kabur dia kan. Oke, kita naikkan lagi satu-satu. Ada Violet, ada Benang Biru, ada Water, siapa lagi nih? Ada Water Fang. Iya, hasil konsilinya kayak gitu Bang Tata. Hasil konsilinya sebaiknya kita kabur. Itu hasilnya. Begitu Bang Tata. Mereka tadi berkonsili nih 4 orang ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Si A mengatakan, katakan dia Tuhan. Si B mengatakan, bukan Tuhan. Si C mengatakan, dia hanya anak Tuhan. Si D mengatakan, semuanya Tuhan. Lalu si E mengatakan, mending hasil konsilinya kabur. Ini teman-teman ya. Fungsi cowok tadi apa? Sebagai pajangan pengganti vas bunga. S2 Islamologi. Ya, main sama perempuan. Aku tangga sama perempuan. Minta maaf aku bang, aku nunggu abang jam 1 tadi diundang lah sama Felix. Ya aku minta maaf lah, jangan marah-marah. Kita atur, kita reschedule jam berapa? Jam berapa? Ini kan udah mau ibadah, abang, udah mau sholat. Lama lagi aku 1,5 jam lagi. Gas lagi nih. Boleh 1 jam boleh. Sebentar, aku pindahin dulu ya. Aku nih pakai data tadi karena mati lampu. Aku pindahin ke wifi dulu sebentar. Loh, belum lagi aku diskusi, udah datang ini. Sebentar ya. Umat kau ini kejang-kejang di sini Ki. Teman-teman, belum lagi. aku nih sebenarnya kita nggak nyalain Bang Faruk teman-teman. Kita nggak nyalain Bang Faruk ya teman-teman ya. Ini memang kesalahan Bang Oki. Bang Oki itu dari malam tadi udah janjian sama Faruk ya. Aku lupa janjiannya itu antara jam 1 sampai setengah 2. Aku kira jam 1 tadi nggak jadi ya. Teman-teman, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Bang Faruk Sianipar ya teman-teman ya. Kalian sampaikan temanya apa, bilang sama teman-temanmu. Temanya konsep ketuhanan, diskusi yang baik, tidak ada serangan pribadi. Kita berdiskusi konteks di dalam Alkitab, ya, Alkitab dan Al-Quran, ya. Jangan ada serangan-serangan pribadi, jangan ada menghujat pribadi, ya kan. Kalau narasi-narasi tendensi untuk kayak sedikit-sedikit itu ya silakan lah, nggak masalah. Itu. Tapi jangan kayak tadi loh. Masa aku sama Pak Ustadz Pelik aku begini aja aku dimarahin? Kan bingung. Gerak begini aja aku dimarahin, itu gimana sih? Oke, silakan. Ya, satu jam ya Bang ya. Aku udah PK tadi soalnya. Siapa yang memulai? Silakan Bang Faruk aja. Tapi panasin dulu lah 5 menit. Aku izin ke belakang dulu sebentar. Udah panas. Ya sebentar lah, sebentar. Masih 1 jam setengah. Panasin dulu 5 menit sebentar aja. Ya, teman-teman, sambil bantu tap-tap layar teman-teman. Panasin dulu 5 menit.
Kemarin kesepakatannya matikan kalau apa dia deh. Kesepakatannya matikan apa? Hadiah, nggak boleh kasih hadiah. Mana caranya? Mana ini pengaturan? Mana dia matikan apa hadiahnya ini? Cemana matikan hadiahnya nih? Kemarin kan kita udah sepakat kan Ki mematikan hadiah. Sebentar guys. Pakai aja gip itu nggak ada masalah. Nggak ada yang nge-gip saya hari ini, tenang aja. Nggak, intinya gini, kita jangan fokus kepada gift-nya gitu loh. Iya, pokoknya gip kita hiraukan aja. Tapi bilang makasih boleh ya. Bilang makasih boleh. Biar ada nilai edukasinya gitu. Ya, tapi bilang makasih boleh. Tapi nggak boleh menjilat. Saya tidak pernah menjilat. Kalau saya menjilat spender ke sini semua udah. Kalau saya menjilat spender udah masuk sini semua. Saya tidak pernah menjilat loh. Nah, bilang-bilang begitu aja nggak masalah. Makasih gitu. Saya tidak pernah menjilat. Memang teman-teman yang mau kasih saya kok. Itu. Pikir ya. kau bilang gini memang. Aku pikir kau bakal bilang gini. Memang aku nggak pernah menjilat. Memang aku penjilat. Mau bilang gitu kan? Pikir kau bakal bilang gitu tadi. tapi nggak penjilat pun kau Ki cair juga 7,5 juta Ki ya. Banyak. Jangan dihitung 7,5 juta. Nggak usah menjilat aja banyak. Satu kali lab itu bisa 6 juta, 7 juta. Kemarin itu yang waktu sama kau itu kan 6 juta, 7 juta. Itu sekali lab itu banyak. Tidak gitu. itu kau bahas, tidak. Apa? Yang 7,5 juta itu sama Sofiatul. Nggak menjilat pun kau cair juga dengan Sofiatul kan. Ya karena orang baik sama saya. Itu saya tidak butuh menjilat. Itu ngapain kita harus menjilat? Itu. Karena orang bantu saya harus menjilat. 6-7 juta Ki ya. Apa? Sekali live gitu dapatlah kau dari koin-koin itu di 6-7 juta ya. Kadang-kadang sebulan sekali lah, sebulan 2 kali itu. Oh dapat 6-7 juta ya. Jadi kenapa nggak bisa beli rumah kau? Apa? Kan nggak tiap hari tuh. Kan dikumpulin uangnya sekarang. Iya. Kita mau beli Kan dapat dari gift, dapat kau dari YouTube, dapat kau dari Facebook gitu loh. Kan Facebook. YouTube aku mana? YouTube aku udah berpindah tangan. Mana ada YouTube aku? YouTube aku udah berpindah tangan. Ya seharusnya kan kau bisa nabung gitu loh. Bisa beli rumah. Loh ini kan aku nabung. Lah memang aku nggak ada kebutuhan. Aku punya mertua yang harus aku biayain. Itu. Aku kan punya mertua yang harus aku biayain. Aku punya keluarga. Aku ada tanggungan karyawan yang kalau warung sepi aku harus tombok. Lo karyawan itu kan ada cashbacknya. Kau bayar karyawan bukan pemasukan. Iya makanya maksudnya kan gini. Namanya usaha kan tidak selamanya rame. Kita punya karyawan kan kita harus bertanggung jawab toh. Aku punya istri. Itu. Tapi jadi ini bagi-bagi jangan semua. tersinggung kok ya. Jangan tersinggung kok ya. Nggak habis ke garam Cina lagi kan. Nggak lah kan. Weh amit-amit tidak pernah muka setampan ini yang jenggotnya panjang ini. Kau lihatlah adalah muka-muka saya ini pengguna. Nggak bisa lah dilihat dari wajahnya. Kau pun lucu. Bisa lah. Kecuali yang begini nih. Itu mungkin tuh. Itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Silakan. Edis memakai ya. Apaan kau lah itu. Ayo kita fokus ke diskusi. Ini Edis itu.
kita fokus ke diskusi. Oke, fix ya, ku catat ya. Tema konsep ketuhanan. Ya. Tapi Bang Faruk, ada perempuan ini mau nantang Bang Faruk. Kira-kira Bang Faruk berani nggak? Perempuan on cam. On cam, berani nggak? Dia tipe kalian gampang ngerasukan nggak? Enggak, dia penjelasan Alkitabnya lebih lumayan juga. Berani nggak? Siapa? Oke, aku naikkan. Oh, yang ini itu kerasukan itu ah. Kok turun? Naik aja Kak Gilet, coba aja Kak Gilet. Mana ada? Takut. Wah, kemarin Takut. kamu kerasukan. Aku dikata-katain sama Mana dia. ada? Kalian takutnya. Kerasukan dia. Gimana? Aku ditanyain aja nggak bisa menjawab. Waduh dia. Takut. Shalom Bang Takut. Oki. Kenapa Salam, Kak Gilet. takut ya Bang Faruk? Takut. Ayo sama Kak Gilet. Hah? Berani nggak konsep ketuhanan sama Kak Gilet? Gitu loh. Coba kenapa lari kemarin? Nggak jawab. Loh, lari. Tuhanmu bisa neteng nggak? Coba jawab dulu. Aku. Jawab. Tuhannya Bang Faruk bisa neteng nggak? Oke, itu pertanyaanmu kan? Coba jawab. Nih, saya jawab ya. Nih, karena ini komal saya bisa jawab. Ini. Allah kami itu tak butuh apapun dan tak butuh siapapun. Ditanya bisa atau enggak kok? Tunggu dulu. Jawab langsung to the point Gini gitu mau loh. diskusi, Nggak coba. usah bertele-tele. Ya gini mau diskusi sama aku kita kok ini. Langsung nggak usah Udah mau muter-muter. tanya, mau dijawab nggak dikasih. Nah, ya udah silakan jawab dah. Jadi begini ya, Allah itu mensifati dirinya ya maha kaya. Dia tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Makanya dikatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung, bukan malahan yang digantung. Kalau sudah diberikan narasi kepada Anda, jawaban kepada Anda tidak butuh, lucu. Kalau Anda masih bertanya bisa neteknya. Berbeda dengan konsep ketuhanannya teman-teman Kristen. Kalau konsep ketuhanan teman-teman Kristen, Yesus yang dilahirkan anak Maria ini kan Tuhan nih, yang dalam angan-angan kalian itu bernusul jadi manusia. Nah, dalam Lukas 11:27, karena dia anak manusia, dia netek ke mamanya. Oke, aku tanggapin ya. Betul. Aku tanggapin ya Bang Faruk ya. Loh, ini diskusi kita kayak mana tema kita nih? Loh, kenapa? Sabar, kita bahas. Tuhan saya jadi manusia bahkan bisa netek itu karena dia mampu, dia bisa. Tuhanmu bisa nggak? Tuhanmu bisa nggak, Faruk? Akal itu dah. Tuhanmu bisa nggak, Faruk? Jawab, Faruk. Udah malu lagi, aku malu lagi. Malu lagi, masa dia punya Tuhannya netek kayak mana? Malu Ya. lagi, stop lah udah malu. Jawab, Faruk. Tuhanmu nggak bisa ya, Faruk ya? Malu lagi, ganti lagi gantilah nanti bilang pidana gitu loh. Coba aku yang ngomong kayak gitu, Tuhan Kristen netek, pidana itu. Gak boleh itu gitu loh. Tapi ketika kalian selaku Kristen, kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian netek, cuma Pidana. Oke. Ini daripada pidana-pidanaan ini bahaya ini kalau ada pidana-pidana. Coba, nggak usah kayak gitu. mau tanya sama Esti itu pernah dilaporkan dia ke Polda Riau ya karena perkataan Tuhan netek. Kan gitu, Tuhan Kristen netek. Ini kalau aku yang ngomong kayak gitu tuh pidana itu. Ini kau ngaku Kristen tapi kau bilang Tuhan Kristen netek, cemana itu? Gantian ya. Jangan nyerocos dong. Jangan lanjut pengadilan. Malu ya. Malu lah. Malu ya kau ya. Oke. Kau, Bang Faruk. bentar, Bang Oki, Siap. aku ngomong dikit baru aku Oke, turun. silakan. Coba, diam dulu, suruh dia diam dulu Bang Oki. Ya diam dulu bentar Bang Faruk. Diam dulu. Gantian ya. Heeh. Ya artinya kamu sudah mengiyakan bahwa Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Nah, Fremi. Loh, bisa nggak? Ya udah jawab, bisa nggak? Bisa nggak? Tuh, beda. Marah. Ngambek. Kau pun aneh gitu loh. Kita udah janji mau diskusi, tapi kok hadirkan orang gitu loh. Iya kan naikin sebentar kan kau iya kan juga tadi siapa orangnya. Ya aku naikkan lah.
Gini loh Ki, ya. Ketika kita bernarasi, kita berdiskusi, kita jaga narasi kita, jangan menyerempet ke hukum. Ya aku nggak pernah nyerempet ke hukum. Iya, narasi Tuhan itu tadi seperti itu. Lo kan itu pertanyaan kau kemarin. Tuhan kok neteng nggak? Kalau dalam bentuk pertanyaan itu boleh. Lo dia tadi juga bertanya toh. Dia akuin. Dia akuin gitu. Lo memang betul kami tidak malu mengakui itu. Emang pidana mengakui itu. Oke, bilang lagi. Tuhanmu kenapa Ki? Lo kami tidak malu mengakuinya. Kalau kau katakan Tuhan Yesus itu menyusui gitu, kami tidak malu mengakui kalau itu tertulis. Kenapa harus malu? Tuhan Kristen? Apa? Ya saya sudah mengakui. Kan dia bertanya sama Bang Faruk tadi, Tuhanmu bisa nggak seperti itu? Nah, tidak butuh. Allah tak butuh itu. Oh gitu. Jadi ini sebentar. Jadi ini karena udah mau jam 3 juga, jadi apa enggak diskusi? Kalau enggak kita undur aja malam. Lanjut. Aku malam nggak bisa. Oke, lanjut. Silakan kau duluan lah, langsung lah. 1 jam lah. Kau duluan. Kebaik kita teman-teman. Oke, tema yang kita angkat teman-teman ya adalah ketuhanan Islam versus Kristen teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman menyimak jawaban dari si Oki teman-teman, sebaiknya teman-teman itu berusaha untuk sabar. Karena apa? Dipastikan pasti jawabannya nggak akan pernah nyambung. Karena memang sudah jadi tabiatnya mereka. Karena bagi mereka penting bunyi teman-teman. Kentut pun bunyi juga. Konsep ketuhanan. Sebelum kita berbicara tentang konsep ketuhanan, ya kita bahas dulu siapa Tuhan dalam ajaran kita masing-masing. Berdasarkan surat Toha 14, Tuhan kami itu adalah Allah. Nah, mana dalil dan buktinya Allah itu ada, Tuhan itu ada? Nanti cara kerangka berpikirnya begitu juga bikin ya dalam Kristen ya. Jangan kau bawa nanti aku dan Bapak adalah satu itu ya. Ya, Allah itu ada nggak? Nah, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 106 ya, di situ Allah menyatakan keberadaannya. Nah, dari keberadaannya kita ketahui perbuatannya. Kalau memang dia ada, eksistensinya itu apa? Ali Imran ayat 190, di mana Allah menyatakan dirinya lah menciptakan langit dan bumi. Gitu loh. Bolehkah Allah menyatakan dirinya pencipta langit dan bumi? Sampai detik ini tidak ada yang bisa menggugat perkataan itu. Tidak ada yang bisa menggugat pernyataan itu ketika Allah menyatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak ada yang bisa menggugat pernyataan itu? Karena sampai detik ini tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini yang mengklaim dirinya sudah ada sebelum alam semesta ada. Sementara andaikan klaim seperti ini dinisbatkan kepada diri Yesus, di mana Yesus dikatakan pencipta langit dan bumi, orang-orang akan tertawa mendengarkannya. Karena sebelum Yesus ada, bahkan sebelum ibu Yesus yang melahirkan Yesus ada, alam semesta, langit dan bumi sudah ada. Bagaimana mungkin? Kan gitu, ciptaan duluan ada daripada penciptanya. Begitu juga di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dan gitu juga dalam surah Al-Hadid ayat 3, di mana Allah menyatakan dia sudah ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Gitu loh. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan Allah itu melalui sifatnya. Ya, sifat dari Allah itu, Allah di dalam surah Al-An'am 103 menyatakan dirinya tidak terlihat. Karena Tuhan mustahil terlihat dan tidak terlihat, mustahil bagi Tuhan ditangkap tentara. Karena Tuhan tidak terlihat, tak bisa dijangkau oleh mata, mustahil bagi Tuhan diadili manusia. Karena Tuhan tidak terlihat, mustahil bagi manusia melihat Tuhan, mustahil manusia bisa ngeludahin Tuhan, memukuli Tuhan, menombak lambung Tuhan, bahkan membuat Tuhan meninggal. Gitu loh. Karena dalam surah Al-An'am 103 Allah menyatakan dirinya tidak terlihat dan mustahil dilihat oleh manusia. Al-A'raf 143 juga ya, Allah menyatakan bahkan sekelas Musa saja tak mampu melihat Allah, dikisahkan gitu loh. Lalu dari sifatnya berikutnya, Allah itu Esa.
Esa dia dengan perbuatannya, esa dia dengan zatnya. Esa perbuatannya apa? Kenapa dikatakan esa perbuatannya? Cuman dialah satu-satunya pencipta yang bisa menciptakan. Dan cuman dialah satu-satunya pencipta yang bisa menghidupkan dan juga mematikan. Ya, kalaulah Yesus menyatakan dirinya lah pencipta yang menghidupkan dan mematikan, bagaimana mungkin dia menyatakan dirinya yang menghidupkan dan mematikan, sementara pada waktu yang sama dia pernah dilahirkan dan pernah dimatikan? Tidak mungkin gitu loh. Yang menghidupkan dan mematikan pernah merasakan hidup dan pernah merasakan mati. Berarti itu amun-amun belaka gitu loh. Nah, yang terakhir ya, bersifat bako atau kekal. Gitu loh. Karena kenapa Allah dikatakan kekal? Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Mustahil bagi Tuhan meninggal dunia. Jangankan 3 hari, 1 menit pun nggak mungkin. Mustahil. Ya, dalam surah Al-Baqarah 255. Nah, sekarang Ki, nanti silakan narasikan Ki, ya, siapa Tuhan yang benar di dalam Bible kalian. Aku Al-Quran udah paparkan ya. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar dalam Bible kalian? Gak usah 1 lah, kalau 2 ada boleh 2, kalau 3 ada boleh 3, silakan. Oke ya teman-teman ya. Silakan Bang Barok. Diterimalah. Oke, teman-teman semua, shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman gak usah fokus di GIF, fokus tap-tap layar aja teman-teman ya. Fokus di tap-tap layar aja, nggak usah fokus sama GIF-nya. Dikencengin aja tap-tap layarnya teman-teman, diposting-posting ulang, di share-share ulang. Ya, tema kita siang ini adalah konsep ketuhanan. Ya, berbicara siapa Tuhan yang benar, saya harus tegaskan dulu ya. Ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang duinaturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan yang sepenuhnya manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus ya teman-teman ya, kita akan berbicara tentang duinaturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, kesesatan dari saudara-saudara kita ketika dia membahas tentang Tuhan Yesus, dia cuma melihat sisi kemanusiaan Tuhan Yesus tanpa melihat sisi keilahiannya. Inilah yang menjadi kesesatan dari cara saudara-saudara kita. Mereka tidak pernah melihat sisi keilahian Tuhan Yesus. Misalnya, siapa sih yang mampu memberikan hidup yang kekal? Tuhan. Di mana ayatnya Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal? Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Itu berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Bahkan sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada, yang sudah ada, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Ya. Jadi akan menjadi sesat kita berbicara tentang Tuhan Yesus ketika kita cuma mengutip ayat-ayat kemanusiaan Tuhan Yesus tanpa melihat sisi keilahiannya. Berulang kali Bang Oki sampaikan teman-teman, yang menjadi kesesatan ya karena seperti ini, cuma mengutip ayat-ayat kemanusiaannya tapi tidak melihat keilahiannya. Berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang duinaturnya. Ya, Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, berbicara tentang Tuhan yang benar teman-teman, kalau ditanyakan siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang benar itu yang pertama, Tuhan itu tidak mungkin menyesatkan. Tidak mungkin Tuhan yang benar itu menyesatkan manusianya sehingga berdosa. Ya kan? Itu tidak mungkin Tuhan yang benar itu menyesatkan manusia sehingga berdosa. Yang kedua, ketika ada yang mengatakan Tuhan itu bersifat kekal, Tuhan itu bersifat kekal karena ia tidak beranak dan diperanakan. Ya, batu aja enggak beranak dan diperanakan. Itu. Ya, kalau berbicara tentang sifat yang seperti itu, masalah beranak dan diperanakan, batu pun tidak beranak dan diperanakan. Harus tahu itu. Ya, teman-temannya. Terus bagaimana kita mengetahui Tuhan dari sifatnya? Yang pertama, kalau kita ingin tahu siapa Tuhan yang benar, sudah pasti kita harus lihat apa yang diajarkannya di dalam kitab suci, supaya kita mengetahui mana ajaran yang benar. Maka saya selalu percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang benar. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita menikah lebih dari satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kita perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu, teman-teman. Ya, makanya saya percaya kalau ingin tahu siapa Tuhan yang benar, mari kita lihat apa yang diajarkannya. Ya, nah terkait dengan sifat-sifat Tuhan ini, nanti ada dua pertanyaan saya yang akan muncul ya dari sifat-sifat Tuhan ini. Dan saya minta, tolong jangan seperti Pak Ustadz Pelik tadi. Saya minta data dan dalilnya. Ya, ketika berdiskusi Bang Oki minta data dan dalilnya, bukan asumsinya. Ya, Bang Oki akan minta data dan dalilnya ya teman-teman ya. Bang Oki belum masuk ke pertanyaan. Bang Oki baru membahas tentang siapa Tuhan yang benar menurut iman Kristen. Tuhan yang benar itu adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, teman-teman Kristen gak usah fokus di GIP-nya teman-teman, karena kita tuh sebenarnya udah janjian sama Bang Faruk ini tidak ada GIP di diskusi kali ini. Fokus ke tab-tab layarnya ya teman-teman ya. Kalau bisa dijadikan 200k tab-tab layarnya teman-teman. Ya, kalau bisa dijadikan 200k tab-tab layarnya, posting-posting ulang, di-share ulang biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Maaf Bang Oki hari ini harus PK 2 kali karena memang Bang Oki udah janji sama Bang Faruk ini dari malam tadi teman-teman. Ya, dikencengin dulu yuk tab-tab layarnya, di-posting-posting ulang, di-share ulang. Ya, itu yang saya bisa jelaskan tentang siapa Tuhan yang benar ya. Siapa Tuhan yang benar. Di dalam ranah diskusi saya tidak akan mengikuti cara berpikir orang lain ya. Ingat, kerangka berpikir orang lain apalagi yang sesat, saya nggak mau mengikuti yang seperti itu ya. Silakan. Oke, ada beberapa narasi tadi yang kita kutip dari Oki ya teman-teman. Barakallahu fikum Bang Nasti ya. Satu-satu coba kita bedah narasi-narasi dari si Oki tadi teman-teman. Ini 1 jam ya Bang Faruk ya? Ya, dimulai dari ya bukti kebenarannya Kristen adalah dengan Yesus melarang mereka berpoligami, tapi mereka tidak tunjukkan datanya ya. Kalau memang bukti kebenaran, tolak ukur kebenaran itu adalah dengan tidak berpoligami, berarti Tuhannya Musa itu tidak benar. Bahkan nenek moyangnya Yesus itu tidak benar. Karena apa bisa begitu? Karena seluruh manusia di zaman itu telah melakukan poligami. Dan bahkan andaikan pada saat itu Daud tidak berpoligami, ya teman-teman Kristen sampai detik ini nggak punya Tuhan, nggak punya Tuhan karena nasabnya Yesus dalam Matius 1 nomor 1 itu ditarik dari Yusuf melalui Daud. Yang kedua, pertanyaan saya tadi sama Oki, siapa satu-satunya Tuhan yang benar di dalam Bible? Tapi semua pelurunya Oki dikeluarkannya. Ibaratnya gini teman-teman, analoginya. Aku tanya, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Ya kan? Pertanyaanku sederhana. Ditengok dia pendeta, diambilnya pendeta campakannya pendeta. Ini salah. Ditengok pastor, campakannya pastor. Ini semua dikeluarkannya teman-teman. Ini katanya. Habis pelurunya langsung. Baru match pertama peluru si Oki udah habis semua keluarkan. Pertanyaannya satu gitu loh, tapi peluru dikeluarkan semua sama dia, pemborosan. Lucunya teman-teman, nggak ada yang kena. Semua peluru yang disampaikannya nggak ada yang kena gitu loh. Malahan dia mencocok melogikan seakan-akan Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu mimpi dan cita-cita teman-teman Kristen. Baca Matius 1 nomor 1 silsilahnya Yesus, anak Daud, anak Abraham. Jangan kalian katakan Yesus itu Alfa dan Omega. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Berarti lebih hebat matahari dari Tuhan Kristus. Matahari sudah ada sebelum Abraham ada. Masa hanya dengan pernyataan aku sudah ada sebelum Abraham ada jadi Tuhan? Kalau gitu layak jadi Tuhan siapa? Adam. Gitu loh. Lebih layak jadi Tuhan apa? Matahari. Gitu loh. Itu cuman makanya jangan difahami secara harfiah. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Apanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada? Apanya? Giginya, rambutnya, kepalanya, apanya? Karena Matius 1 nomor 1 sampai 11 menceritakan silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham, dan dia baru lahir dalam Lukas 1 nomor 31. Sebelum itu belum lahir.